Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna surna alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pembawa acara yang saya hormati dan terima kasih waktunya, Pak RW Edo Haji Abdullah Edo, yang sebab beliau kita semua berkumpul di masjid ini dalam rangka belajar bener, nggak tahu bener mah belajar be dulu, betul ya? Karena namanya orang hidup mah sebelum mati mah masih belajar baik. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh, para sesepuh, orang tua saya semua, mohon maaf yang muda berdiri di depan, yang tua pada duduk, bukan berarti orang sopan. Iya, karena memang yang megang mic-nya kecil soalnya, jadi kudu kelihatan Pak RW. Kalau duduk roman-romannya kalah sama bangku, gedean bangkunya daripada orangnya. Ya Allah. Yang pasti seluruh pengurus RT dan pengurus RW, pengurus majelis, pengurus masjid yang hadir di tempat ini, kita berdoa sama-sama kehadiran kita di tempat ini insya Allah kehadiran yang ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di awal dari
pertemuan kita ini, mari buka hati kita untuk sekedar mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Orang terkadang pengen punya pahala banyak, ternyata kudu amal yang banyak. Orang kepengen masuk surga, ternyata nggak harus punya amal yang berlimpah ruah. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan caranya adalah ikuti Allah dan Rasulnya. Apa itu? Satu, mari kita biasakan kondisi apapun, mau enak, mau ora enak, mau panas, mau dingin, ya, mau bini ada, mau enggak ada yang enggak punya bini di sini. Mau banyak, mau ada bini, mau kagak, mau bini ngomel, mau bini merengut, mau cemberut, enggak ada urusan. Yang pasti sampaikan dulu kepada Allah kalimat yang sederhana, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Pak, coba sama-sama alhamdulillah. Ngapa saya ngomong awal alhamdulillah? Dalam hadis Nabi dikatakan ternyata orang yang pertama kali masuk surga, mohon maaf, ternyata orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam kitab Tangqihul Qaul yang ditulis matannya oleh Imam As-Suyuti, kitabnya adalah Lubabul Hadis, maaf. Ternyata dikatakan nanti di yaumul qiyamah Allah tidak akan memeriksa catatan amal kita, suruh ditutup. Begitu bangkit di yaumul qiyamah, kita dibukakan catatan amal, Allah nutup catatan itu. Dah nggak usah dibaca, nggak usah dihitung amal lu, nggak usah ditimbang amal lu sorga besono tuh. Amin ya rabbal. Siapa orang-orang yang seperti ini? Ternyata orang yang tidak mau mengeluh, nggak mau ngerundel hatinya, nggak mau ora cocok baik, enak baik semuanya. Yang penting ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum saya jelaskan hikmah pelajaran tentang Rajab, terlebih dahulu saya mohon baca suratul Fatihah, pahalanya untuk kita semua. Ya Allah, dengan Fatihah ini tolong bukakan hati kami ya Allah, agar ilmu ini nyampe kepada kami semua ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Habibillah. Salamullah ala Taha lillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min bi ahlil badr ya Allah. Salat salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ilahi najjina wakshif jami'a adhiyati wasrif makaid al-'ida wal-quf bi ahli al-badr ya Allah. Salamullah ala rasulillah. Salatullah ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, kalau saya baca dalam kitabnya Imamul Ghazali, siapa orangnya yang di majelis, ini majelis nih, majelis ilmu, membaca sholawat kepada Rasulullah sekali saja. Oh, tadi kita 3 kali tuh, lumayan dah. Sekali be,
Allah perintahkan malaikat yang tingginya kakinya di bumi paling bawah, palanya di langit paling atas, sayapnya antara timur dan barat, disuruh tenggelam di laut. Betapa besarnya malaikat itu. Begitu tenggelam naik dia kan, nongol. Karena malaikat itu ada sayapnya, maka air-air yang tersisa di sayapnya netes tuh. Satu tetes jadi satu malaikat yang mendoakan kita mendapatkan ampunan Allah sampai hari kiamat. Artinya walaupun kita udah mati, walaupun kita udah mampus, walaupun kita sudah dikubur, malaikat itu sebanyak itu. Bisa dibayangkan kalau satu tetes satu malaikat. Kira-kira kalau malaikatnya panjangnya timur barat, tingginya langit sampai bumi, seberapa teteskah pahala kita bersolawat di majlis ini? Makanya kemudian sulit untuk menghitung pahala solawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat kelabakan ngitung pahalanya. Makanya sengaja di awal taklim saya mengajak jamaah semuanya, kalaupun ilmunya berat ngamalinnya, minimal datangnya ke tempat ini udah ada pahala banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Ibarat bulan Ramadan ini kita mau ngantenin anak kita, mau hajatan kita, mau ngembangin anak kita. Persiapannya pas di hajatannya apa sebelumnya? Pasti sebelumnya. Bahkan kalau kita mau punya hajat Pak, 1 tahun sebelumnya udah nentuin tanggal. Buat apa? Buat persiapan. Bikin undangan biasanya 2 bulan sebelum acara. Betul ya? Apalagi mesen itu loh Pak, tendanya 2 bulan sebelum, bahkan bukan 2 bulan malah ya, bisa jadi 5 bulan udah nandain tuh, DP-in tenda ya. Apalagi Ramadan Pak. Ramadan, kenapa sebelum Ramadan itu ada Sya'ban yang kita kenal dengan bulan Roah? Kenapa sebelumnya bulan Sya'ban ada bulan Rajab? Ternyata Rajab itu artinya Rajaba yurajjibu tarjiban, artinya bulan di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanya, Ustaz, emang bulan yang lain orang ngagungin Allah? Kan begitu. Hadirin, ibarat, mohon maaf, bapak masuk masjid sama masuk WC, beda nggak caranya? Beda. Ngobrol sama bini muda sama bini tua, beda ora caranya? Ya kan? Nah, make motor butut apa motor baru, beda ora? Beda. Make motor butut digeber kayak motor baru, hancur mesinnya tuh. Termasuk masuk WC disamain sama masuk masjid, hancur akhlaknya. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam, mohon maaf nih, ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Apa diantaranya? Bulan Rajab. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang Allah muliakan. Pertanyaannya, ngapa Rajab masuk dalam Al-Qur'an tapi Ramadan gak masuk dalam bulan yang mulia? Karena Ramadan bulan yang paling mulia. Karena saking mulianya bulan Ramadan, dipersiapkan dulu dari bulan Rajab. Paham ora? Paham ora? Ibarat bulan Ramadannya ini bulan pestanya, tentu bulan Rajabnya udah mulain DP-in panggung, udah mulain DP-in tempat pengantin, udah mulai bikin undangan. Kalau seandainya dari bulan Rajabnya orang disiapin undangannya, berantakan acara di bulan suci Ramadan. Makanya hadirin, kenapa bulan Rajab dikatakan bulan haram? Ada yang tahu artinya haram? Haram artinya mulia. Masjidil Haram berarti masjid yang mulia. Bulan haram berarti bulan yang mulia. Dalam tafsirnya Imam Ar-Razi mengatakan, ada apa di balik bulan mulia? Ada apa di balik tempat mulia? Masjidil Haram tempat mulia, Masjid Nabawi tempat mulia, bulan Ramadan bulan mulia, bulan Rajab bulan mulia. Apa maksudnya mulia? Maksudnya mulia adalah di bulan itu, di tempat itu, kudu jangan gampangin maksiat. Apa sih maksiatnya ya? Iya, udah ketahuan banyak pengikut nomor 2 diomong-omongin segala MK lah. Yang pengikut nomor 2 kesel, udah tahu kesel sama yang lainnya, digoreng pisan, diaduin sama nomor 1, hingga akhirnya berantem pengikut nomor 2 sama pengikut nomor 1. Udah berantem, yang ini udah pada babak belur, ini tepuk tangan. Asik. Kira-kira bagus orang kayak gitu? Bagus orang kayak gitu? Adu domba, mengadu domba. Ya kan? Masya Allah, ternyata itu yang diadu nang mohon apa namanya, nang nomor 2 nomor 1, bukan domba, bukan gitu ya. Ngadu orang, membicarakan orang, memfitnah orang, menggibah orang, itu maksiat jelek. Bulan Rajab tinggalin. Hati-hati Pak. Bagaimana Ustadz? Rajabnya masih ya tadi, karena pas Rajabnya pas mau pemilu, itu Ramadannya habis kelar pemilu pisan. Hati-hati nih. Ngapa? Rajabnya lagi panas-panasnya politik. Betul ya? Singgung kanan, singgung kiri, tembak kanan, tembak kiri. Orang yang senang nembak biasanya tujuannya hanya ambisi dunia, tidak pernah mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya? Kata Imam Ar-Razi, orang ini pasti akan disiksa Allah. Nih Pak, mohon maaf nih, Bapak tidak tobat di bulan ini dalam rangka menahan dari maksiat, maka siksanya pedih. Ngapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu. Ada orang, mohon maaf, dia mulai tuh belajar menahan ghibah, mulai belajar nggak mau nyakitin orang, mau pilihannya 1 kek, mau 2 kek, mau 3 kek, nggak ada urusan, temen gua semua satu negara, itu kan, saudara semuanya rangkul bareng-bareng.
orang ini, lihat nanti orang yang kayak gini, saya yakin puasanya pol, trawehnya pol, khataman Qur'annya jalan, trawehnya orang nyari imam yang cepet. Siapa tuh kalau traweh nyari imam yang cepet baik? Tadi di bulan Rajabnya orang mau tobat, begitu sholat di Baitur Rahim. Ini masjid Baitur apa nih? Baitur Rahim, imamnya lama, besok gua nyari yang sholatnya cepetan. Trawehnya cuman kayak kendang, di depan sama di belakang, tengah-tengahnya bolong. Perhatikan ya ini, kenapa ada orang kayak gini? Ini karena di bulan Rajabnya dia tidak mau untuk memuliakan bulan yang Allah muliakan. Ibarat tadi Pak, begitu mau pergi ke Cirebon, etolnya orang diisi tuh, apalagi mobilnya mobil butut, orang diservis dulu, ya kan? Begitu masuk di gerbang tol ditempelin etolnya, saldo Anda nggak cukup. Ibarat tol itu adalah Ramadan, puasa yang menyampaikan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti ngisi etol di bulan Rajab ini penting banget untuk kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nih Pak, mohon maaf nih, mari belajar Pak dari nol nih. Kita sekarang sudah masuk di tanggal 1 Rajab versi kalender saya. Tadi jamaah saya tanya tanggal berapa ini, tanggal 2 katanya. Waduh, kelewat saya gitu ya. Kenapa saya katakan kelewat Pak? Mohon maaf, apa yang dimaksud orang disiksa ketika dia bermaksiat di bulan Rajab? Siksanya adalah nggak akan beres puasa Ramadannya. Ini yang menjadikan apa namanya, masjid awalnya doang rame, tengah-tengah kosong gitu. Ini yang menjadikan kita khatam Qur'annya tiap tahun Al-Baqarah mulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Capek berhenti lagi. Besokannya karena orang pada tadarus ngikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. 3 hari Pak, itu baru nyampe di halaman 7 gitu ya. Akhirnya berhenti tuh. Ngapa masalahnya? Udah mulai rame baju baru. Nanti kalau akhir lebaran ketinggalan ekceng, habis gitu ya. Tapi begitu di akhir Pak, orang pada zakat, udah mulai iktikaf, qiyamul lail, kepengen lagi tuh. Akhirnya halaman 8 diterusin tadarusnya. Begitu tanggal 8 apa namanya, nomor 8, halaman 8, halaman 9, baru halaman 20 Al-Baqarah selesai. Udah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya belum hatam gua gitu. Ada yang begitu di sini ya. Di sini Mangka, di sini Pak. Ya Allah, ini mas saya ingetin diri saya, ya Allah, pantes kalau saya kemarin nggak hatam-hatam. Oh begini ternyata caranya, salah ternyata caranya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab zaman dulu Pak, ketika masuk di bulan Rajab biasa perang, berhenti Pak. Itu pedang yang biasanya diasah ketika di bulan-bulan yang lain, karena di Arab Saudi itu biasa perang, itu saat masuk di bulan Rajab digantungin tuh. Yang menjadikan kita puasanya nggak bener Ramadan, akhlak yang nggak berubah saat kita puasa Ramadan, itu ternyata adalah karena kita di bulan Rajabnya tidak menunaikan ketaatan kepada Allah, tidak berani meninggalkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gini nih Pak, belajarlah masuk masjid di bulan Rajab pakaiannya rapih. Orang-orang yang ke masjidnya pakainya rapi Pak, coba lihat,
madangnya orang banyak. Ada yang madangnya banyak ya? Itu Qur'annya ada jelas tuh. Kenapa masalahnya? Ternyata orang-orang kafir Pak dulu lihat di Mekah itu pada tawaf pakai ihram. Kenapa itu? Ternyata dulu orang-orang kafir, kenapa mereka nentang Nabi Muhammad, nahan Nabi Muhammad, musuhi Nabi Muhammad? Ternyata mereka masuk masjid Pak telanjang. Coba kalau masuk masjid telanjang, kira-kira kayak gini telanjang bagaimana tuh? Padahal ngacung semua anunya, nomor satunya. Dulu makanya pantas orang-orang kafir menentang Nabi Muhammad, diancam untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bagaimana orang wadonnya masuk Masjidil Haram malam biar nutupin kokok beluk. Ya Allah, ketika melanggar aturan Allah di tanah haram, lihat tuh, ada tanah haram, ada bulan haram. Kita sekarang di bulan haram, sama pahalanya kita umroh di tanah haram Pak. Ini bisa saja kita ngaji malam ini pahalanya 1 jam saja ngaji 100.000 kali lipat. Amin, amin ya Rabbal. Ngapa masalahnya? Ngaji kita malam ini masuk di malam yang kedua bulan Rajab. Ini berarti pahala dilipat gandakan oleh Allah. Amin, amin. Cuman pulang ngaji hati-hati. Hati-hati apa? Kadang-kadang mohon maaf pulang-pulang bini udah tidur. Ketok-ketok pintu udah dibuka. Ngamuk Pak. Kita sama bini kita nih, dosanya dihitung 100.000 juga. Tuh bulan ini ngerinya nih. Ini bulan Rajab ngerinya. Sama dengan kita. Saya kemarin umroh itu sama Madali itu, saya ngomong sama tour leader, ini tour leader udah beres, saya bilang nih telat begini, ngomong gitu doang Pak, mata saya gelap, apa langsung hilang. Ya ilah ilallah. Oh, saya baru nyadar tuh, inikah yang dimaksud tanah haram? Ketika kita tawaf pahalanya besar, sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Tapi ketika mulut kita ngomong menyakiti orang, langsung dibalas sama Allah SWT. Nah, kita bulan Rajab sama dengan kita sholat di Masjidil Haram, lipatan pahala bulan Rajab ini 100.000 kali lipat, karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Maka ayatnya wala tazlimu fihinna anfusahum, janganlah kau zolimi dirimu di bulan itu. Mana menzolimi diri? Jelek-jelekin bini, jelek-jelekin tetangga, seneng bikin provokator, seneng ngomongin kejelekan orang. Itu namanya melanggar aturan bulan Rajab. Nah, orang yang melanggar ini biasanya bulan Sya'ban sulit untuk beramal baik. Beda dengan sahabat. Nih Pak, mohon maaf nih. Kalau sahabat itu kalau masuk di bulan Sya'ban, utangnya dibayarin, rapihin, nggak punya utang. Kalau di sini ada yang punya utang ya? Sahabat ini sahabat. Yang kedua, ketika masuk di bulan Sya'ban, udah mulai khatam Quran, udah sekali khatam tuh. Lihat bahasanya. Berarti dia khataman Qur'annya bukan mulai bulan Sya'ban, Rajab udah mulai khataman Al-Qur'an dia. Ya Allah, itu bulan Sya'ban Pak, mereka bayar zakat kalau sahabat. Kenapa? Karena kata mereka ketika masuk di bulan suci Ramadan, itu orang-orang fakir bisa punya beras sehingga mereka bisa melaksanakan puasa dengan baik di bulan suci Ramadan. Luar biasa sahabat-sahabat ini. Ketika ditanya, kenapa kamu di bulan Sya'ban kok khatam Quran? Ternyata
aku ingin Quranku menjadi keseharianku di bulan suci Ramadan. Pantes Imam Asy-Syafi'i kalau masuk bulan suci Ramadan siang hataman sekali, malam sekali. Ngapa masalahnya? Karena dia udah mulai di bulan Rajab udah apal Quran, Rajabnya udah mulai hataman. Pantas Ramadan 30 hari hatamnya 60 kali hatam Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Samudra. Ya Allah, luar biasa Pak. Para ulama-ulama dulu serem amalnya. Kenapa ini? Ternyata karena mereka cerdas menyikapi bulan-bulan yang Allah muliakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, termasuk amalan kita makanya ya dalam hadis ketika berbicara syahrul haram, bulan haram, Nabi pernah ditanya ketika menjelaskan surah At-Taubah ayat 36 tadi yang saya bacakan, inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat minha arba'atun hurum. Nabi ditanya, amalan apa yang paling hebat di bulan haram itu ya Rasulullah? Ayyus siyam ayul a'mal afdol, amalan apa yang hebat di bulan haram atau di bulan Rajab ini? Ternyata kata Rasulullah, amalan yang paling bagus adalah puasa. Dalam hadis sahih itu dikatakan satu hari puasa di bulan Rajab itu pahalanya 30 hari. Makanya minimal hadirin, karena Rajab ini persiapan Ramadan, maka amalan terbaiknya adalah bagaimana kita bisa puasa walaupun satu hari. Amin, amin ya rabbal. Kata Ustadz Madali mah karena satu hari pahalanya 30, gua masa hari baidah lumayan dapat pahala sebulan. Iya, daripada kagak. Betul Pak? Iya, Masya Allah. Ini saya katakan satu hari kok 30 lipetannya. Kenapa ini? Ini bulan mulia Pak. Inilah yang dikatakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita puasa? Nah ini alasannya. Kenapa kita puasa? Dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq, ikut dikatakan yang dimaksud dengan kita puasa di bulan Rajab adalah karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya barusan tadi sebelum berangkat baca kitabnya Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi, kitab An-Nawadir. Ini Pak, mohon maaf nih, mari semangat ibadah di Rajab Pak, walaupun sekedar belajar puasa sehari. Walaupun sekedar sodakoh air 1 gelas. Ini tadi siapa yang ngasih air ini? Ini pahalanya lipat itu Rajab soalnya. Kenapa masalahnya? Itu di Gunung Qaf namanya. Gunung Qaf itu terbuat dari batu permata hijau. Ya. Dulu Gunung Qaf itu ada malaikat. Di situ malaikat yang sayapnya patah. Dipatahkan sama Allah. Nangis mulu di gunung itu. Saya baca dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imamul Ghazali. Ketika ditanya, malaikat, ini malaikat asalnya di langit Pak, malaikat di langit tempatnya kan? Malaikat asalnya di langit, ngapa adanya di Gunung Qaf? Gunung Qaf di mana? Tidak ada ulama yang mengatakan di mana tempatnya. Itu rahasia Allah SWT. Gitu. Saya baca kitab berkali-kali, saya cari tuh nggak ada pendapat Pak, Masya Allah. Saking hebatnya Gunung Qaf ini. Ternyata ini malaikat ada di Gunung Qaf, sayapnya patah, nangis mulu. Kenapa Anda nangis? Ternyata dijawab, saya nangis karena dipatahkan Allah sayap saya. Kenapa? Kamu dipatahkan sayapnya sama Allah? Gara-garanya Nabi Isra Mi'raj, malaikat semua mendatangi Nabi. Minimal mereka ketika Nabi datang mereka bangun Pak. Makanya kenapa kita kalau baca Asraqal berdiri itu? Tadi baca Asraqal ora? Baca ya? Itu kan berdiri tuh.
asraqal badru alaina faktafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajhas sururi. Allah ya Nabi salam, kan berdiri tuh. Alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika sholawatullah alaika. Kita berdiri semuanya, berdiri semua apa sekaliannya. Apalagi kalau ibu-ibu kan diterjemahin tuh. Kenapa berdiri? Ternyata ada sejarahnya. Dulu ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di langit, ternyata ada malaikat, mohon maaf, anak buahnya banyak, muter semua. Karena dia hebat, banyak anak buah, Nabi lewat, ora bangun pak, dilayani sama anak buahnya. Ada yang nyiapin airnya, ada yang ngipasin, macam-macam tuh. Begitu nggak bangun, langsung Allah tegur dia, dipatahkan dua sayapnya, diturunin di gunung Qaf. Hingga akhirnya kemudian Nabi didatangi Jibril, Muhammad, ada malaikat gara-gara lu lewat ora bangun, disiksa sama Allah, dipatahkan sayapnya, sekarang ada di gunung Qaf. Nabi akhirnya ngadu sama Allah, ya Allah, saya nggak suka dengan ini. Walau malaikat itu nggak bangun ngormatin saya, tolong maafkan dia ya Allah, karena saya nggak mau makhluk di sekitar ini tidak mendapatkan rahmatmu ya Allah. Ini namanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhirnya sembuh tuh malaikat, dibalikin lagi ke langit. Ternyata di gunung Qaf ini, dalam kitabnya Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi, ketika di bulan Rajab nih pak, di bulan Rajab di gunung Qaf itu gunung gak kelihatan gunung. Ada apanya itu? Ternyata padat malaikat. Sampai-sampai dalam kitabnya Syekh Shihabuddin mengatakan, karena padatnya malaikat susah untuk menjatuhkan jarum di gunung itu, pasti akan terkena tangan-tangannya malaikat. Jarum kecil, jarum jatuhin dari langit ke gunung itu tidak mungkin akan nyampe ke gunung, karena pasti akan jatuh di sayap-sayapnya malaikat, saking padatnya malaikat itu. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi baru ngomong nih, ya Rasulullah, ada apa malaikat di gunung Qaf itu? Ternyata kata Nabi, malaikat itu berdoa nih pak, mulai malam kemarin, termasuk malam ini sampai akhir bulan Rajab nanti, itu malaikat berjubel di gunung Qaf. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu umat Nabi Muhammad, apalagi di Baitur Rahim yang lagi pada ngaji, ampuni dia ya Allah. Hebat, keren pak. Ya Allah, banyak doa malaikat, banyak banget, saya nggak hafal itu. Di antaranya berkahi mereka ya Allah, kabulkan doa mereka ya Allah. Nah hadirin, bapak-bapak yang punya hajat nih pak, yang punya hajat, yang punya doa pengen dikabulkan nih, bulan Rajab ini termasuk doanya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malaikat di gunung Qaf segitu banyaknya, dia katakan kepada Allah, ya Allah, kabulkan doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gemeter saya pak menerangin ini. Sayang bagi kita yang gak memanfaatkan Rajab, Masya Allah. Makanya pantas, mohon maaf, Nabi itu puasanya banyak di bulan Rajab. Nabi itu makin masuk di bulan Rajab, apalagi nanti tanggal 27 Rajab, itu sholat malamnya makin banyak, doanya makin banyak. Saya kalau ada hadis begini pak, kesempatan tuh, kalau saya orangnya gitu, kalau ada hadis nih berbicara bab doa mustajab, amalin tuh. Saya masih ingat dulu
Saya minta beli mobil itu 15 hari Pak RW. Dari nol nggak punya tabungan. Saya pengen tahu bener gak waktunya mustajab itu. Saya waktu haji yang kedua, haji pertama, haji kedua, haji ketiga, mohon maaf saya nggak pernah nabung. Saya nggak mau nabung ya Allah. Saya minta di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, saya nggak mau nabung, pengen haji. Kenapa? Aku yakin kau bisa. Kalau kau nggak bisa berangkatkan aku, berarti saya nggak wajib haji. Tapi mintanya di waktu mustajab Pak. Bisa dibayangkan malamnya saya minta, itu paginya saya dipanggil Pak Harmoko, dikasih duit persis 37 juta Pak Faiz berangkat haji. Masih ingat dulu saya minta mobil itu 15 hari. Rajab itu kan mustajab semua nih Bapak, mohon maaf nih, ini kita sudah punya 1 bulan waktu mustajab, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore. Ini Rajab, ini doanya dikabulkan Allah. Minta Pak, jajal. Masa ya Rasul nggak percaya? Rasul ngomong, kalau saya yakin sama Rasulullah, saya doa Pak, jajal. Bener, saya dulu masuk pertama kali punya mobil Baleno butut jelek itu, harga 53 juta itu, bener-bener bos saya dulu di sekolah manggil saya, pengen mobil ora? Ya kepengen, saya bilang ikut gua ke showroom. Lu pengen mobil, ambil atuh, ada gitu. Ngapa ini? Tabungan lu 7 tahun di gua ada. Itu buku saya beli, saya kan dulu bikin buku paket itu. Saya nggak pernah saya ambil duit itu karena nggak ngerti ada duitnya apa enggak. 3 level, 3 buku per jumlah siswa. Bagi hasil buku itu ternyata diuangkan pas untuk beli mobil orang utang. Dia ilah. Akhirnya saya jajal lagi tuh tahun berikutnya, Rajab lagi nih, gua ganti mobil ganti setahun mobil nih. Saya pengen Avanza. Ya Allah, pengen banget beli Avanza baru saya. Ya Allah, ditempel tuh Avanza tuh di tempat belajar. Besokannya pagi-pagi teman saya dari BSD itu telepon saya, di mana? Di kantor. Main apa ke rumah? Bagaimana mau main ke rumah? Mobil lengkap saya jual. Ya udah saya ke kantor dah. Dia nyusul kantor Pak, ngajak sarapan. Abis sarapan dia bawa kantong kresek, ternyata isinya duit. Ngikut gua kemana? Ke apa tuh Toyota BSD itu Pak, yang pas belokan itu, masuk ke situ. Kata dia nih, menurut lu mobil yang paling lu seneng yang mana? Ya Allah, ini Avanza yang hitam, yang S. Langsung ke itunya, ke apa namanya, marketingnya, di DP-in sama dia. Duit gua udah masuk di mobil itu, udah DP-in. Kalau lu lah terusin, angus tuh 20 juta. Tuh, mau nggak mau timpain mobil itu. Ya Allah, termasuk saya pengen haji berkali-kali, pengen umroh berkali-kali. Saya hanya minta di waktu-waktu mustajab. Pertanyaan saya, yakin apa orang? Pak, ada orang ngomong kayak gini nih, bagaimana gua mau beli mobil motor yang kan kadang-kadang begitu jeleknya itu. Bagaimana gua pergi haji, madang kadang-kadang ini pakai telur doang, kadang-kadang jengkol doang. Ini namanya orang yang mengecilkan Allah. Kata Nabi Muhammad nih Pak, la tad'afu fit du'a. Janganlah kau melemah kalau doa. Kalau saya waktu doa gitu, ya Allah, saya waktu pengen haji itu gini, ya Allah, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya gaji, karena saya waktu haji itu udah keluar dari Azhar, udah nggak kerja saya ngaji doang, anak-anak nggak ada bayarannya, tapi yakin aku punya Engkau ya Allah, tolong berangkatkan haji tiap tahun ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kutuk Pak Harmoko ngasih duit. Tahun besoknya saya dipanggil sama travel dari dari Kulon tuh, dari Pandeglang. Telepon Pak Faiz ke rumah, ada apa ya? Paspor mana paspor? Ngapain? Sini paspornya. Ngapain? Sini paspornya. Lu gua berangkatin haji, orang punya duit. Saya bilang, ora usah pakai duit, ini jamaah saya haji ada 2 bus, lu bimbing atau bus. Begitu. Ya Allah, luar biasa. Saya tidak pernah berangkat ke tanah suci kecuali kemarin tuh, yang lain nggak pernah bayar. Kemarin dorang yang bayar. Seumur hidup saya 17 kali umroh, haji 3 kali, tidak pernah bayar. Mana kuncinya? Tadi Pak,
manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk minta kepada Allah, karena Rajab termasuk bulan yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itu amalan yang kedua. Makanya doa yang ada dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir ketika masuk di bulan Rajab, apa doanya tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan keberkahan itu di bulan suci Ramadan. Jadi bukan sampaikan umur di bulan suci Ramadan, penafsirannya salah itu. Maksudnya berkahi, tadi awalnya kan barik lana fi Rajab, berkah bulan Rajab. Apa? Imannya kuat di bulan Rajab, hadir di masjidnya istiqamah, zikirnya istiqamah, sedekah udah mulai, khatam Quran udah mulai, terus barik berkah itu. Berkah ini ditahan sampai bulan Sya'ban. Jangan sampai damai Sya'ban doang ya Allah, nyampe di Ramadan tuh baru takbiran lebarannya, baju baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun mohon maaf ada orang yang ora puasa pisan, begitu takbiran pas Idul Fitri duduk paling depan, mewek baik kayak orang bener, tapi bagian nggak apa-apa. Namanya juga orang belajar bener Pak, nggak ada yang sempurna Pak. Makanya kemudian bulan ini belajar seapapun yang kita bisa, termasuk diantaranya qiyamul lail. Sudah mulai belajar tahajud, biar kita bisa tahajud di bulan suci Ramadan. Yang penting hadirin, saya mohon meminta kepada jamaah, direm ngomongin orang, direm jahat sama orang. Ini yang akan menghancurkan kita, karena dosanya besar banget. Amalkan walaupun sekedar doa, amalkan walaupun sekedar puasa sehari, lumayan dah. Walaupun khatam Qur'annya kulhu, kalau saya bahasanya bisa baca Quran ora bisa Ustaz, saya mah udah kulhu baik, kulhu juga Quran, emangnya kulhu balak liok. Kan gitu ya, kulhu juga Quran, bacalah walaupun kulhu. Insya Allah Ramadan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun nanti bulan depan ada tawakufan, tetap ya Ramadan mah ngaji baik gitu maksudnya. Insya Allah yang ngajinya istiqomah di Ramadan, itu berarti mereka yang dari bulan Rajab ya sudah oke di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, nggak terasa sudah 1 jam saya bicara. Mudah-mudahan saya tadi ngomong kesimpulan-kesimpulan Pak. Kalau bahas kitabnya terlampau lama, kesimpulan-kesimpulannya saja, artinya sayang. Yuk kita semangat Pak di bulan Rajab ini, penuhi dengan amal-amal yang baik, rem amal-amal yang tidak baik. Bismillah, mulailah kita khatam Quran, mulai tahajudlah kita, belajarlah puasa walaupun sehari, banyakin doa karena doanya mustajab. Yakin amalan kita itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.